Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di sini untuk menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Lalu kita sambung dengan sedikit ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi sama saya. Kali ini saya dapat giliran untuk isi kutub. Kita akan melanjutkan bahasan yang terdahulu, yaitu mengenal alam jin. Yang ini part 2. Jadi kemarin kita sudah mengenal jin itu apa, siapa, diciptakan untuk apa, bagaimana jenisnya, dan siapa aja itu dan tugasnya bagaimana. Nah, kita udah tahu. Terus bagaimana dia dapat terlihat gitu ya. Nah, berikut ini yang akan saya sampaikan adalah tempat-tempat bersarangnya jin. Nah, jadi kalau tempat-tempat bersarangnya jin itu ada 2, ada internal, ada eksternal, Pak. Nah, yang eksternal itu ada ya saya rangkum ada 11 di sini. Ya, saya lihat dari beberapa literatur ya, ada 11. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah tempat bersarangnya jin itu tandas, toilet ya. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni jin. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi toilet tuh tempat favoritnya jin. Allah berfirman juga pada iblis, tempat tinggalmu adalah tandas, kamar mandi. Jadi hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya pohon-pohon yang orang-orang biasa buang air di dekatnya itu didiami jin atau setan ya. Maka jika salah seorang dari kalian masuk toilet, tandas ya, hendaklah membaca, ya Allah sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita bisa tahu bahwa doa ini doa masuk kamar mandi ya. Ya, Allahumma inni. Nah, jadi kalau tadi dilihat pohon saja yang suka ada orang kencing di situ, itu jin suka gitu ya. Kenapa? Karena kan biasanya kalau di toilet kan misalnya kita buang air kecil kan langsung disiram gitu. Kalau di pohon atau di apa kan langsung dinyerap di situ. Ada bau pesing, ada apa. Nah, tempat-tempat yang bau lembab itu, nah itu yang disukai. Jadi toilet itu sampai kita punya doanya untuk masuk ke toilet. Kenapa? Karena memang itu salah satu tempat favoritnya jin. Ya. Yang jelas jin yang suka kotor-kotor itu kan berarti jin yang muslim lah, jin kafir. Yang kedua yaitu pasar. Nah, jadi Nabi bersabda, jika kamu bisa janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar, karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim 2451. Jadi diantaranya ada toilet, ada pasar, ya kan? Karena di pasar itu memungkinkan untuk macam-macam terjadi, Pak, ya kan? Ada yang jualan tapi nggak jujur, ada yang beli tapi nggak jujur, banyak nih, ya kan? Bahkan
banyak cerita gitu ya. Ada orang yang mungkin diberikan kelebihan, dia bisa ngelihat bahwa di pasar itu ada yang jualan tapi badannya orang, kepalanya binatang misalnya gitu. Pernah kita dengar cerita-cerita seperti itu ya. Nah, kenapa? Ya itu, jangan kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar. Ya, bagi orang yang berjualan di pasar, ini kan ini nih, orang pertama yang masuk pasar, dari dagangan habis dia keluar paling belakang. Nah, ini harus banyak doanya gitu lah bagi yang jualan di pasar. Yang ketiga, rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nah, ya kan, banyak yang kita tahu nih, rumah kalau nggak didiemin berapa lama nggak diurus. Kenapa? Jin acap kali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan nggak berpenghuni. Jadi Nabi SAW bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya sesaat itu lari dari rumahnya yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim 1860. Jadi rumah-rumah yang misalkan gini, kita tinggal di rumah, ada satu wilayah di rumah kita yang nggak pernah kita jamah. Biasanya gudang tuh Pak, nggak pernah kita jamah, nggak pernah kita bersihin, ya kan? Akhirnya di situ lembab, bau, kotor. Nah itu jin senang tempatnya di situ. Jadi kalau bisa di dalam rumah kita juga jangan ada satu spot atau tempat yang ciri-cirinya kayak gitu. Nah, jadi nggak hanya rumah kosong melompong nggak ada penghuninya, walaupun dia ada penghuninya, misalnya rumahnya tingkat gitu, dia di bawah terus nggak pernah jamah yang di atas tuh nggak ada kehidupan lah, katakanlah begitu. Jarang ke atas, di atas tempatnya naruh barang atau apa-apa. Nah itu sekali-sekali harus dibersihin. Kenapa? Karena jin suka di tempat yang kayak begitu, ya. Terus apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaknya membersihkan dengan mengibaskan ujung sarung 3 kali, dan apabila berbaring hendaknya berdoa. Nah, ini ada satu satu kegiatan yang kebanyakan orang sering lupa. Jadi kalau mau tidur kita sapu dulu tuh ranjang, ya kan? Kita sapu dulu pakai sapu lidi, terus kita berdoa, baru kita tidur. Kenapa? Karena ya jin suka gitu loh, gangguin dalam tidur, ya kan? Sebelum kita tidur gitu kan, mikirnya kalau misalnya Bapak pernah satu saat nggak bisa tidur terus mikir yang enggak gitu, nah itu ada kemungkinan lagi dibisikin gitu lah. Nah makanya perlunya kibasin tuh tempat tidur kita, baca doa, baru kita tidur, ya. Nabi pernah bersabda, apabila seorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah tatkala masuk dan makan, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini. Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, setan akan berkata kepada kawan-kawannya, kalian mendapatkan tempat menginap. Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya setan akan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini kita bisa tahu kita habis pergi dari mana misalnya, terus rumah kita kunci, begitu kita buka pertama kali kita baca Bismillah, terus salam, ya. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu di dalam rumah kita itu ada yang nggak kasat mata kan, mungkin jin Muslim atau jin kafir. Nah, kita ucap salam. Gitu. Jadi itu ya Pak ya, rumah kosong dan bangunan nggak berpenghuni. Jadi kita juga tahu bahwasanya di rumah kita jangan ada di tempat yang kayak gitu. Biasanya sih tempat naruh barang, gudang, nah kayak gitu. Nah, yang keempat adalah lubang. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Kota ada, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Kota ada menjawab, dikatakan bahwa tak adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jin itu juga
senang menghuni lubang-lubang. Nah ini perhatian buat kita yang biasanya pulang kampung, perjalanan jauh, nggak ketemu toilet, pinggir kan tuh, kencing di sembarang tempat, katakan ini ada ini. Begitu di situ ada lubang kita kencingin, bisa jadi tempat tinggalnya jin. Jadi yang aman gimana? Kalau misalnya naik mobil nih, kencingnya di ban, biasanya begitu kan, ya kan? Nah, jangan lupa dibersihkan habis buang air. Kenapa? Karena tempat-tempat yang kotor itu sangat disukai oleh jin. Yang kelima adalah kuburan. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, semua tempat di bumi adalah tempat ibadah, dapat digunakan sholat dan sujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Kalau yang ini udah jelas ya, tempatnya emang di situ deh tuh ya. Yang keenam, kandang unta. Rasulullah bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta karena di sana terdapat setan. Ya, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang ketujuh adalah lautan. Nah, waktu pertemuan lalu kan pernah saya ceritakan sedikit, begitu Allah menciptakan manusia, ya kan, untuk menjadi khalifah, sebelumnya siapa yang menempati bumi itu? Nah, yang menempati bumi itu adalah dari bangsanya jin. Nah, itu dibersihin tuh sama malaikat, ya kan, dibersihin. Jazil juga ikut waktu itu. Nah, banyak yang lari, ada yang ke gunung, ada yang ke laut. Nah, makanya di sini lautan jadi tempatnya dia juga. Jadi kemarin ada yang cerita tuh Pak Tatang kalau nggak salah, ya kan, dia lagi mancing di laut, ya kan, ada ular laut dipukul, datang lagi yang gede. Nah, itu emang tempatnya lautan dan tempatnya jin. Karena dari Jabir berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah atau mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya, terhormat di kalangan mereka. Ya, singgasananya ditaruh di laut. Jadi kalau memang bapak-bapak pernah baca gitu ya, wah singgasananya kira-kira ini ada di laut nih, di pertemuan tiga laut, segitiga Bermuda misalnya gitu. Bisa jadi di situ, karena hadisnya adalah jin menempatkan singgasana, iblis meletakkan singgasananya di lautan. Yang kedelapan, lembah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau. Jadi lagi kumpul-kumpul nih, Rasulullah kumpul, tiba-tiba ngilang. Rasulullah nggak tahu kemana, cariin. Kala itu di lembah, ya kan, lagi istirahat, lagi jalan, lagi safar, lagi jalan, lagi bikin nolako, terus dia hilang, cariin nggak ketemu. Lewat beberapa waktu Rasulullah datang, gitu kan, ditanya, ya Rasulullah, kami cari kemana-mana kok Anda nggak ada, kemana? Nah, jadi ternyata ya Rasulullah, kami kehilangan Anda dan kami mencari Anda, namun kami tidak menjumpai Anda. Lantas kami bermalam. Jadi terusin dia nginepnya tanpa Rasulullah gitu loh. Mendengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku seseorang yang mengundang dari kalangan jin. Maka aku pun pergi bersamanya dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kemarin tuh pernah diceritain sama Pak Rahmat, Rasulullah lagi holaqoh begini, ini ya jangan keluar dari lingkaran ini ya gitu. Nah, itu mungkin ceritanya ini ya. Jadi di lembah-lembah ya tempatnya. Yang kesembilan adalah tempat-tempat maksiat. Jadi dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan bersih kepadamu. Oleh itu tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku. Nah, firman Allah, tempat kediaman adalah dalam tandas. Nah, toilet tadi ya. Wahai Tuhanku, engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid. Di mana pula lah tempatku berkumpul? Dia bertanya. Iblis bertanya kepada Allah. Allah menjawab, tempatmu berkumpul ialah pasar-pasar, pesta,
pusat-pusat jual beli, orang-orang kumpul, pokoknya yang happy hura-hura lah, tempat hiburan dan majelis-majelis maksiat. Jadi yang kesembilan adalah kalau mau cari jin di dugem ada Pak, di tempat dugem ya. Nah, ke-10 adalah tempat antara panas dan teduh. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempatnya panas dan sebagian di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri, dia meninggalkan tempat itu. Jadi kita ngiup gitu ya di belakang pohon gitu. Nah, begitu dia geser tuh, nah kita panas sebelah, panas ini, kita tinggalin aja tempat situ. Itu tempatnya jin juga. Yang ke-11 adalah pohon atau benda keramat. Nah, ini ada cerita. Jadi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Ya. Diperintahkan Khalid bin Walid, tuh ada pohon, tempatnya itu pohon itu tempatnya disembahan orang tuh, babat sama dia, selesai kan, turun lapor sama Rasulullah udah saya tebang tuh, ya kan? Apa kata Rasulullah? Dia menghadap Nabi, lalu Nabi bersabda, kembali, kamu belum melakukan apapun, katanya. Itu pohon udah ditebang sama dia, turun Khalid bin Walid, rapor, siap. Rasulullah udah saya tebang. Lu belum melakukan apa? Tuh, coba lihat, balik lagi. Begitu dia balik lagi tuh, balik lagi orang-orang yang nyembah pohon itu, padahal udah tumbang, terus dia nyembah, wah, ya kan? Banyak orang kumpul, terus udah gitu, wahai Uzza. Nah, Khalid datangin lagi, terus ternyata dia ngelihat di situ ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Terus sama Khalid bin Walid ditusuk, ya kan, sampai dia mati. Terus dia lapor lagi sama Rasulullah, ya kan. Terus katanya Rasulullah, nah itu baru benar, tuh Uzza tuh. Nah, ini hadis riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubro. Ya, jadi dari 11 tempat tadi, saya ulangi sedikit. Pertama adalah toilet, pasar, rumah kosong, lubang, kuburan, kandang onta, lautan, lembah, tempat-tempat maksiat, ya, antara panas dan teduh, dan pohon atau benda keramat. Nah, yang dikeramatin kan biasanya kagak cuman pohon doang ya, ada apa gitu ya, benda apa gitu, entah itu batu, entah itu apa gitu. Nah, ketika kita sudah mulai memperlakukan itu dengan khusus gitu, nah, itu bersarang dia di situ. Ada misalnya senjata gitu, golok atau keris atau apa gitu, dimandiin, dikasih kembang. Kalau di Jawa itu namanya dijamas. Dijamas di ini gitu. Saya pernah ngelihat soalnya. Nah, itu kemungkinan disusupin itu di situ bisa gitu loh. Ya, dianggap dia bertuah gitu loh. Nah, itu udah geser itu, udah mulai sirik. Ya. Dia tadi 11 itu eksternal. Nah, yang internalnya bagaimana? Jadi ada setidaknya 5 anggota tubuh manusia menjadi tempat tinggal jin. Yang pertama lubang mulut, Pak. Jin selalu berusaha masuk lubang tubuh manusia saat sedang menguap. Makanya kalau menguap ditutup. Ya, seperti diriwayatkan Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian menguap, letakkan tangannya pada mulutnya, tutuplah. Karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Nah, itu adab lagi. Ini hadis riwayat Muslim ya. Adabnya lagi, orang nguap ditutup. Karena kalau kita nguap ditutup juga kan elok lah kelihatannya ya. Karena yang lebih penting lagi kalau nggak ditutup, nah, mungkin bisa dimasukin tuh. Yang kedua, tadi lubang mulut. Yang kedua di bawah kuku. Di bawah kuku. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan manusia agar rutin motong kuku. Kapan kita motong kuku? Ya kan? Kalau yang saya pernah dengar adalah hari Jumat. Hari Jumat itu mulainya dari Kamis malam, maghrib, sampai Jumat sore. Ya, itu ada keutamaan kalau kita membersihkan kuku kita di saat waktu itu.
Jadi Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, potonglah perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. So kita bisa lihat kalau di TV-TV itu kalau orang memvisualkan orang pinter atau kudun pasti kukunya panjang-panjang, ya kan? Gitu. Yang ketiga, lubang hidung. Nah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah istinsyak atau masukin air ke hidung dan mengeluarkan airnya dari legis 3 kali, karena setan itu menginap di rongga hidungnya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang-orang yang pengen tahu sarangnya jin, nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah jauh-jauh uji nyali. Itu di lubang hidung kita juga begitu, bersarang tuh jin di situ. Makanya kalau pas lagi wudhu itu ya masukin air. Pertama, kalau yang saya pernah dengar dari sisi medis, orang yang pernah cerita ngasih tahu ke saya, di situ kan memang masuk virus atau apa ya, bakteri atau apa kan nempel nih di rambut-rambut hidung. Makanya kalau dibersihin itu keluar. Terus kalau sampai pusing, nah itu sebagai terapi katanya mencegah stroke, karena memang ada ceritanya tuh, ada orang Arab sampai berobat ke luar negeri sama orang luar negeri diketawain. Begitu tahu dia, kamu kan muslim katanya, Inggris ya, kamu kan muslim, di agamamu kan diajarin gitu ya, istinsak tadi ya. Nah itu obatnya katanya. Karena si orang Arab ini udah keliling ke beberapa negara untuk berobat, terus dia bilang obatnya itu gitu. Nah di samping itu kita punya terapi yang istilahnya murah meriah. Kedua yaitu bisa ngeluarin itu loh, jin itu. Jadi dia seperti tadi di yang eksternal, dia suka menghuni lubang. Nah kalau di dalam ini badan kita ya lubang hidung gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi wudhu jangan cuman hidung ini aja Pak, dihirup Pak airnya ya. Masuk biasanya kan pusing ya. Tapi abis itu biasanya terang, lega gitu ya. Yang keempat adalah telinga ya. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Yang kelima adalah urat darah manusia. Nah, jadi kalau bisa kemarin kita tahu bahwasanya ada salah satu tempat setan masuk melewati melewati aliran darah manusia. Jin atau setan juga masuk ke dalam tubuh manusia lewat aliran darah manusia. Dari aliran darah inilah jin berusaha memperdaya manusia. Jadi dari Safiyah binti Huwai bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Nah itu 5 item tempat tinggalnya jin di internal. Khusus untuk yang urat darah manusia ini, seperti kita tahu, kalau jin itu kan makanannya yang ya haram-haram juga kan, ya begitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita terpapar sama barang yang haram masuk ke dalam badan kita, diolah, didistribusikan lewat darah, makanya seperti jin itu atau setan itu dikasih makan, ya. Kalau yang haram itu masuk ke dalam badan kita, lari ke mata, yang dilihat pasti yang enggak kan gitu ya. Lari ke kuping, dia seneng dengerin yang begitu-begitu gitu ya. Lari ke kaki, dia seneng jalan ke tempat yang dilarang lah, katakanlah begitu. Kenapa? Karena ya urat darah manusia. Nah makanya kalau misalnya saya pernah datang ke Ciputat tuh ada bengkel rohani, ya. Kita kalau datang gitu berobat di situ, diperiksa dulu
simptomnya apa, gejalanya apa, oh gini, oh misalnya berat di kepala atau apa-apa. Nah itu biasanya titik-titiknya dikasih tahu untuk dipijat dulu. Kalau orang bilang tuh dibuka simpul-simpul darahnya gitu, supaya lancar. Kenapa? Karena ada di sini. Sebelum di istilahnya di ruqyah gitu ya. Kalau misalnya orang-orang kena gangguan jin itu, kalau dia udah diurut, udah dilancarkan peredaran darahnya, nah itu lebih cesplok. Ya. Nah itu, jadi tempat bersarangnya jin itu eksternal dan internal. Jadi nggak cuma di luar, ini aja di dalam badan juga ada Pak. Setelah kita tahu sarang-sarangnya jin itu, maka bagaimana dia menggodanya? Nah, cara menggodanya setan itu adalah pertama tazin atau kamuflase, menghiasi perkara seolah baik. Setan tidak mengarahkan seorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasinya secara bertahap. Ya, jadi kalau gangguin manusia itu nggak langsung. Mau orang mau ke masjid gitu ya, mau sholat, nggak digangguin. Wah ngapain? Istilahnya sholat begini. Ada sih diganggu begitu langsung nggak jadi. Ada juga yang mempan. Tapi kalau orang yang udah punya sedikit keimanan, itu digodanya nggak langsung. Tapi digodanya pelan-pelan gitu. Misalnya ketika seorang mendengar azan pada malam musim dingin, setan berkata, udah santai di tempat tidur, kamu kan masih lelah, capek, 2 menit lagi dah gitu, 5 menit lagi. Nah kan kita sering tuh bangun saat jam berapa nih, wah jam 4 nih, dikit lagi ya. Begitu melek lagi udah jam 4 lewat 15 menit gitu, jam 5 kurang 15 menit gitu. Kita rasanya sebentar, padahal itu lama. Ya, jadi nggak langsung digoda gitu, dibilang udah, tinggal dulu, bentar lagi ya, masih lama komatnya, gitu. Ya kan. Nah. Yang kedua, talbis atau menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Ya. Sebagai contoh, seorang ingin mendapatkan pinjaman uang tapi dari katakanlah dari rentenir. Udah jelas-jelas itu kan riba ya. Ya kan? Nah, itu setan ngipasin dia, mengatakan kepadanya, ini pinjam boleh. Ya kan? Karena kalau kamu kan nggak berbuat jahat kepada orang lain, lu cuma pinjam duit gitu kan. Ya kan? Kalau lu kembaliin cepet kan nggak ada bunga-bunga dan segala macam gitu ya. Adalah begitu, dikipasin terus gitu. Pinjam sama rentenir mana ada yang nggak ada bunganya ya kan, gitu. Dan begitu dibilang riba itu bahaya, Quran udah menyatakan seperti itu, ya kita harus ikutin gitu, ya kan. Sama kebalikannya juga, kalau kita minjemin duit kita bungain gitu, ya kan, dikipasin sama setan. Lu kan udah minjemin, coba kalau duit lu puterin, duitnya ya pinjemin kan, kasih bunga 5% aja, nggak berat dia gitu kan. Sama jadi yang minjem kena, yang minjemin kena gitu kan. Nah, tipu dia, lu kan nolong dia tapi dibungain gitu kan. Nah itu bahaya. Yang ketiga, taswif. Setan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat. Nah itu ya kan, ngapain sekarang pengajian, ntar aja pada tua gitu. Ya itu sering tuh begitu, menunda untuk bertobat. Keempat, tahwin, meremehkan hal kecil seperti dosa-dosa kecil. Ya, caranya gimana? Misalnya kita berbuat dosa kecil, yang lain masih ada yang berbuat lebih gawat daripada kamu katanya gitu. Ya akhirnya dia meremehkan dosa-dosa kecil, akhirnya berbuat dosa besar. Yang kelima, setan berupaya membuat manusia tidak berdaya dalam jalan yang lurus. Jadi nggak bakalan diem digoda kalau kita tuh stick sama jalan yang lurus, terus dapat godaan. Makanya kita jangan lupa terus berdoa ya, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, at-tais. Upaya ini akhirnya membuat manusia putus asa dalam bertaubat.
Jadi udah sholat, udah ngapa-ngapain gitu, udah sedekah dia masih aja gini-gini, hidup gue. Nah itu tuh masuk tuh setan tuh. Udah ngapain lu sholat, lu jungkat-jungkit, mau gini-gini aja hidup lu gitu. Nah itu tuh masuk, itu ateis. Yang ketujuh, setan turut hadir pada manusia dalam keadaan marah. Itu jelas tuh. Dia datang melawan pikiran yang waras, ya kan? Jadi kalau kita marah, makanya dianjurkan untuk, kemarin itu ada yang bilang kalau nggak bisa lagi marah berdiri, duduk terus tidur gitu ya, terus baca istighfar gitu ya. Nah itu kenapa? Karena dalam keadaan marah, kadang kita begitu melakukan sesuatu dalam keadaan marah, begitu kita selesai marahnya nyesel gitu loh. Nah itu. Nah, yang kedelapan, dia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan. Kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Ya kan? Di Quran dijelaskan, setan menakut-nakuti dengan kekurangan, ya kan? Kemiskinan, jelas tuh. Ya kan, tinggi angan-angan, wah gue pengen ini, pengen itu, tapi nggak mau melakukannya dengan runut, kerja yang keras, tapi pengen yang instan. Udah banyak tuh sering gitu. Yang kesembilan, setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Nah itu dia tuh Pak. Banyak orang-orang yang udah katakanlah udah bagus, sholatnya bagus, apanya bagus, dia mulai tuh dibisikin, lo orang alim katanya. Kalau yang ngono dia blon gitu kan. Wah, di ini deh tuh istilah kata orang yang belum ke masjid dibully. Jangan Pak, ya gitu ya. Kita udah bagus, udah sholat di masjid, udah tahajud, udah apa, tapi dibikin, ya lo orang baik, lo orang alim gitu, yang lain belum. Lo lihat coba yang itu tuh, yang itu tuh. Akhirnya kita ngomongin dia. Tuh. Nah itu masuk juga lewat situ. Jadi menurut Imam Ghazali, untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya sehingga setan tidak dapat mendekat dan menguasai kita. Imam Ghazali juga mengatakan tak mungkin seorang bisa menutup akses itu bila tidak mengetahui jalan masuk dan pintu-pintunya. Ya kan? Itu berarti tugas pertama yang harus dilakukan adalah mengenali pintunya lalu menutupnya rapat-rapat. Jadi tadi tuh, ya kan ada 9 item. Di antara pintu-pintu yang harus dikenali menurut Imam Ghazali adalah pintu amarah, syahwat, dengki dan iri hati, makan minum secara berlebihan, cinta dunia, tergesa-gesa, dan buruk sangka kepada sesama umat muslim. Nah, ya. Saya ulang lagi. Amarah, syahwat, dengki dan iri hati, makan minum secara berlebihan, pintu cinta dunia, tergesa-gesa, dan buruk sangka kepada sesama umat muslim. Jadi kita sekarang udah tahu tempatnya bersarang di mana, eksternal dan internal, dan bagaimana setan itu menggoda kita gitu lah. Kadang kita nggak cuma digoda ngapain ke masjid, enggak, tapi ayo ke masjid supaya orang lihat lu orang alim gitu. Nah itu kayak gitu-gitu Pak. Ada tuh di hati kita, pasti digoda-goda seperti itu, dan kita punya toolsnya untuk terhindar daripada itu, ya kan. Nah sekarang masuk adalah bagaimana agar terhindar dari gangguan jin, ya sedikit lagi. Karena jin anak buah iblis diutus untuk menggoda manusia dan Allah mengizinkannya, maka agar kita terhindar, bagaimana kita bisa terhindar dari godaan jin atau setan itu? Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayatnya dari 39 sampai 42. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan artinya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan dijadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dan Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
Jadi ketika kita mengikuti jalan yang lurus, jalan yang menuju Allah, maka setan tidak punya kuasa atas kita. Mereka hanya berkuasa kepada orang-orang yang mengikutinya saja. Itu dalam surat Al-Hijr ayat 39-42. Lalu di surat lain An-Nahl surat 16 ayat 99, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuatannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jelas, ya kan? Jadi nggak punya kuasa, dia nggak ada kita kalau kita tetap di jalan yang lurus, kita tetap beriman dan bertawakal. Di ayat yang lain juga disebutkan setan nggak berkuasa kepada orang-orang, setan akan berkuasa kepada orang-orang yang mengambil mereka jadi pemimpinnya. Ya, hati-hati Pak, kalau kita udah bersinggungan dengan dunia jin ini, terus Al-Quran juga menyatakan di surat Al-Jin ayat 6-nya, ada seorang laki-laki dari manusia, jenis manusia meminta tolong kepada laki-laki dari jenis jin. Sebenarnya dia nggak nolong, cuman makin tambah sesat aja. Nah itu udah jelas, ya kan? Kalau ada orang nih mau itu dia bilang ini jin putih nih, ini jin hitam, tetap aja minta tolong sama jin gitu loh. Kalau namanya minta tolong pasti ada imbal baliknya, gitu. Yang dikhawatirkan adalah itu tadi, imbal baliknya membuat kita menjadi sesat, menjadi jauh gitu loh. Nah, jelas ya Pak ya. Jadi beberapa ulama memberikan tips agar terhindar dari godaan setan. Pertama, meminta perlindungan kepada Allah. Ta'awuz, ya. Allah berfirman pada surat Al-A'raf surat 7 ayat 200. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, kalau kita digoda begitu. Misalnya, ini gaib yang umumnya kita tahu, gaib yang hantu-hantu gitu ya. Itu kalau kita masuk ke dalam satu tempat yang baru, yang pertama diucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, terus Auzubillahi minasyaitonirrajim, udah. Kita minta pertolongan kepada Allah, ya kan? Bahkan disunahkan sebelum membaca Al-Quran untuk membaca ta'awuz. Jadi apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu di surat An-Nahl ayat 98. Makanya ketika saya juga diberitahu oleh beberapa guru-guru saya, jika kamu mau membaca satu ayat Al-Quran, mengutip satu ayat Al-Quran, kita baca ta'awuz dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baru kita ucapkan. Nah, itu. Yang kedua, membaca basmalah. Rasulullah SAW memberi tips kepada kita agar senantiasa membaca kalimat pendek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sebuah hadis diriwayatkan Abu Daud dari Walid Abu Malih, ayahnya pernah dibonceng oleh Rasulullah naik onta itu. Tiba-tiba onta itu tergelincir, lalu serta-merta aku mengatakan celakalah setan. Maka Rasulullah bersabda, jangan kamu bilang celakalah setan, sebab jika kamu katakan seperti itu maka setan akan membesar sebesar rumah, dan dengan sombongnya setan akan berkata itu karena kekuatanku. Kan kita pernah tuh lagi jalan tiba-tiba kepleset, nah, mati setan loh, gitu misalnya gitu. Jangan ngomong begitu Pak. Kenapa? Karena dia akan besar sebesar rumah. Dan sombong. Nah itu gara-gara gue lo pleset gitu. Akan tetapi ucapkanlah bismillah, sebab jika engkau mengucapkan basmalah, setan akan mengecil hingga seukuran lalat. Itu hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita kalau boleh, maaf ya, kan kita suka latah, ada yang jatuh copot-copot, ada yang monyet lo, ada yang segala macam. Tapi kan ada juga yang begitu jatuh Allahu Akbar gitu kan, jatuh ada piring jatuh innalillahi, itu lebih baik gitu lah. Jadi kalau kita terbiasa melafazkan itu, apapun kita, kalau lagi nyetir, kalau lagi motor ada kejadian apa orang jatuh gitu, kita nggak kaget dan mengucapkan sesuatu yang sesuatu yang nggak baik gitu. Tapi begitu ada orang jatuh Allahu Akbar gitu, cakep kan begitu kan. Nah itu lebih sukai. Jadi itu juga adalah merupakan cara kita supaya nggak kegoda sama setan.
Dalam riwayat lain, nah ini Pak, Rasulullah memerintahkan umatnya, tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah. Tutuplah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah saat menutupnya. Lantaran setan akan tidak bisa membuka pintu yang telah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum serta bejana-bejana kalian untuk saat ini seperti kalau kita habis minum naruh meja nggak ditutup, nah itu disuruh ditutup tuh. Sebenarnya menyebutkan nama Allah walau kalian hanya menaruh satu hal di dalamnya. Serta ketika tidur matikanlah lampu kalian. Nah, itu hadis riwayat Muslim. Jadi Pak, biasanya kita habis minum taruh di meja makan atau di mana gitu, dibiarin kebuka. Kalau zaman dulu air itu kan disimpan di gentong, gentongnya ditutup, ya kan? Nah, kenapa? Yaitu ini anjuran dari Rasulullah. Kenapa? Karena bisa jadi itu kalau tempat minum kita nih yang udah ditaruh di meja itu dimasukin ditempatin sama jin. Kalau kita minum, begitu kita minum kagak pakai bismillah lagi, ya kan? Nah itu bisa tuh. Nah yang kedua, kalau tempat minum kita itu untuk kejatuhan laba-laba kah, atau misalnya cicak kah, nah itu jadi perlunya itu ditutup. Mau tidur, lampu dimatiin. Nah ini ada lagi yang saya tahu. Kenapa kita sering mendengar cerita lagi tidur nih biasanya perempuan nih, terus jin datang, ada yang digerayangin, ada yang diapain gitu ya. Kenapa? Karena pakaiannya nggak bener gitu loh. Misalnya cuma pakai pakaian dalam doang gitu. Itu setan lihat Pak. Makanya kalau orang tuh udah pakaian tidur piyama gitu, pakai selimutan lagi udah aman dah. Ya, mandi juga begitu ternyata Pak. Sebenarnya yang saya pernah dengar mandi nggak boleh yang bulat Pak, pakai kain gitu. Kenapa? Karena setan lihat, gitu, ngintip. Nah, supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan kayak gitu, hendaknya begitu mau tidur kita simbakin dulu, kita sapu dulu, ya kan? Kalau bisa sih dalam keadaan berwudu, gitu kan, baca doa, baru tidur, lampu matiin. Terus pakaiannya juga yang nggak, jangan yang apalagi tidur telanjang gitu, jangan juga. Terus selimutan gitu, kalau memang pakai biasanya kalau pakai AC kedinginan selimutan, nah itu oke. Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah perkuat iman. Kekuatan jin, apalagi jin korin ya, kan melemah selaras dengan kekuatan iman seseorang. Jadi kita makin kuat imannya, mereka makin lemah. Jadi kita udah tahu ya, jin korin kan nempel terus tuh di badan kita, ya kan? Supaya dia nggak berkuasa atas kita, yaitu iman kita kuatin, dia akan lemah. Sehingga jin yang eksternal ini, kalau misalnya mau gangguin orang ini kan dia kan minta info sama korin. Dia sukanya ngelihat apa, misalnya, dia suka ngeliat yang cantik-cantik, keluar gitu, ya kan? Jin dalam wujud yang cantik gitu. Nah, kalau dia kuat imannya lemah, ini nggak bisa kasih informasi gitu. Yang keempat, menjadi muslim yang taat, jelas itu. Yang kelima adalah perbanyakkan zikir. Basahi lidah dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah perlindungan Allah dari gangguan jin. Ya, banyak zikir. Atau dapat membaca doa-doa seperti auzubi kalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim nomor 2709 dan Ahmad nomor 2290. Atau bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama bahwa samil alim. Nah, biasanya zikir pagi petang gitu ya, yang kita baca. Artinya dengan nama Allah yang bersama namanya suatu apapun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Atau bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim. Dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang, tidak ada daya dan tidak pula kekuatan kecuali karena Allah. Satu lagi, kalau kita mau sholat kita bisa baca Al-Mu'minun ya, ayat 97-98.
ya kan? Lalu tadi gimana kita terhindar dari gangguan jin ya? Yang terakhir adalah kalau udah kena bagaimana? Jika kita terkena gangguan jin, bagaimana tuh? Nah, jika di antara kita atau keluarga kita atau kerabat kita yang terkena gangguan jin, maka menurut Islam dapat dilakukan ruqyah untuk mengatasi gangguan tersebut. Nah, ruqyah ini adalah bacaan doa yang digunakan untuk mengobati seorang yang terkena gangguan jin dan setan. Ruqyah merupakan metode yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengusir gangguan tersebut. Terus gimana ruqyah tersebut? Cara melaksanakan ruqyah dapat dilakukan secara mandiri, jadi kita meruqyah diri sendiri, atau kalau memang udah gangguannya lebih hebat lagi, kita minta tolong orang yang paham akan itu. Jadi di surat Al-A'raf ayat 82 Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Al-Quran itu hanya menambah kerugian, ya, surat Al-A'raf. Nah, itu bahwasanya obatnya itu ya dibacain Quran. Terus yang paling simpel untuk meruqyah diri sendiri itu bagaimana? Ada suratnya, yaitu pertama kita baca ayat kursi, surat Al-Ikhlas. Kalau orang bilang tuh 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi Al-Ikhlas tuh udah dijabarin bagaimana Ustaz Rahmat kemarin, Al-Falaq dan An-Nas juga. Jadi Al-Falaq dan An-Nas itu termasuk Al-Mu'awizatain. Jadi ceritanya begini dulu, ketika Rasulullah itu pernah kena sihir lah. Ya, dia sakit. Terus datang tuh Jibril. Lo ini ada yang nyihir nih gitu. Si Anu kebetulan orang Yahudi dan buhulnya itu ditaruh di sumur. Ya kan? Dikasih tahu gitu sama Jibril. Terus Rasulullah nyuruh Ali, coba lo dilihat itu di sumur itu. Nah, ternyata ada tuh Pak, jadi kayak boneka atau apa yang diikat gitu. Ada 11 ikatan. Nah, oleh Jibril diajarkan doa ini nih, ya, 2 surat Al-Falaq dan An-Nas yang kemarin tuh udah pernah dijabarin sama Ustaz Rahmat, bahwasanya di situ ada begitu hebatnya gitu loh, ya kan, asmanya Allah gitu. Allah itu siapa, digunakan untuk itu. Bahkan di Al-Falaq itu ada terhindar dari buhul-buhul gitu ya. Jadi sihir ya, jelas. Nah, Ali bawa itu tadi yang udah diikat 11 ikatan itu, kalau kita lihat surat Al-Falaq dan An-Nas itu kalau digabung itu ada 11. Begitu dibacain satu-satu tuh lepas semua tuh buhul. Rasulullah fresh lagi. Ya, pertanyaan kita, Rasulullah aja bisa kena sihir gitu loh. Yang bener Pak Anto gitu. Jadi kenapa Nabi bisa terkena sihir itu ada 3 pendapat Pak. Yang pertama, sihirnya itu sakit umum aja, Allah sembuhkan dan tidak mengurangi kemuliaannya. Yang kedua, Rasulullah kena sihir tapi hanya fisik dan anggota tubuh, gak sampai ke hati, keyakinan dan pikiran. Pendapat yang ketiga, nggak bener Rasulullah pernah kena sihir. Nah, coba kita melihat kenapa sih sampai Allah nyuruh Jibril untuk mengajarkan surat ini, ya kan? Terus mengapa Rasulullah katakanlah bisa kena sihir gitu? Karena di situ Allah juga menggambarkan Rasulullah juga manusia, gitu, sama seperti kalian, bisa kena. Gitu. Makanya Rasulullah aja bisa kena, kita apa lagi gitu lah. Gitu lah. Nah, makanya dengan bacaan surat ini ya, 3 qul, ayat kursi, baca sebelum tidur. Baru kita tidur. Kira-kira itu aja ya. Mungkin ada yang mau ditanyain. Kalau kita menunggu kamar mandi gimana ya? Terjadi satu sama gimana? Iya, maksudnya supaya tubuh kita
orangnya sebelah sama. Kalau emang udah nggak ada lagi tempat, mau nggak mau, ya. Kita kan minimalis semuanya jadi. Iya nggak apa-apa nggak masalah Pak. Jadi memang kalau emang kayak begitu kan kita sering tuh kamar mandi kita ada pancurannya buat wudhu, itu nggak masalah sih sebenarnya. Tetap kita begitu masuk ke tandas itu kita baca doa, udah itu aja. Kan lebih baik lagi, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau mengenai gangguan alam jin atau apa gitu, saya cuma di sini bahwa mereka itu ada paralel sama kita. Nggak bisa setiap tempo dilihat, ya kan? Tiap waktu dilihat dan nggak semua orang bisa ngelihat. Gitu. Kadang kita bapak mungkin satu kali pernah ngelihat, terus tapi nggak bisa diulang lagi, nah itu bisa jadi. Ya. Nah yang bisa ngelihat di on offin itu cuma dua Pak. Dia miara jin atau dia dipelihara sama jin, itu aja. Ya, jadi kalau ada orang tuh kayak orang indigo, ada apa gitu, dia bisa tuh. Atau orang yang bisa nyembuhin, bisa apa gitu. Dia bisa ngeliat setan udah gini. Nah, terus ruqyah yang syariah yang kayak gimana gitu. Biasanya nggak ada komunikasi antara orang yang disembuhin sama orang yang lagi meruqyah. Nggak ada komunikasi. Lu dari mana lo? Ditanya. Kenapa lo? Gitu. Siapa dia ini gitu. Informasi itu kayak gitu tuh, komunikasi itu kalau mau lihat ruqyah yang syar'i sedikit mungkin gitu lah. Karena kekhawatirannya adalah di Quran kan dijelaskan bahwasanya setan itu musuh yang nyata. Bisa jadi yang misalnya ada orang kesurupan gitu, kita tanya-tanyain gitu. Apalagi dulu gitu, waktu zaman jahiliyah nanyain lagi kesurupan, tanya nomor togel gitu kan. Ya kan? Nah itu kalau misalnya ada orang yang lagi meruqyah terus dia begitu gitu, terus kita ditanya-tanyain gitu, menggali informasi, ya itu sangat disayangkan gitu. Kan ada juga yang kesurupan ya, masukan ya. Terus komunikasi suara yang menyerupai suara. Iya, ada surah misalnya nyuruh perempuan jadi suara perempuan gitu ya, nyuruh berat gitu. Nah, jadi kalau yang saya pahamin, yang saya tahu, sependek yang saya tahu adalah kita bacain surat di Al-Quran aja yang ayat ruqyah. Terus aja kita bacain gitu, mau ngomong apa kayak kita, jadi keluar sendiri. Dan ingat Pak, orang di ruqyah itu kalau keluar jinnya gitu atau setannya itu nggak melulu muntah Pak. Wah, ada muntah-muntah, ada yang muntah angin dong, ada yang nggak muntah diam aja tapi itu hilang setan. Jadi nggak mesti. Yang komunikasi benar nggak sih? Apanya? Yang komunikasi itu sama orang kesurupan. Dikhawatirkannya kita bener-bener mempercayai dia gitu. Karena kan gini Pak Wanis, di Quran jelaskan bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Omongan dia tuh bisa ada banyak nggak bener gitu loh. Barangkali dia ngaku-ngaku gitu kan, bisa aja kan. Yang jelas kalau yang kemarin saya jelaskan di pertemuan pertama, jin muslim itu ya ibadah Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yang jelas diciptakan ini untuk ibadah, bukan buat gangguin orang, bukan buat nyusup ke orang gitu. Ya kan? Nah, bahayanya lagi kalau dia ngaku, gua ini kakeknya. Nah, kan sering tuh temu yang begitu-begitu. Itu yang namanya dinamakan jin nasab, Pak. Jin nasab. Nasab itu keturunan. Jadi mungkin dari buyutnya dia orang yang suka ngilmu begitu-begitu, berkomunikasi dengan jin, minta tolong sama jin, ya kan? Begitu dia wafat, jinnya nyari ini siapa yang ini dari keturunan dia yang bisa saya tempelin. Ada nih anak cucunya dia nih yang waduh, kayaknya bakat nih, tempelin sama dia gitu. Ya kan? Ujungnya sama. Kakek minta tolong, jatuh misalnya ke cucunya kan berinteraksi sama jin juga, minta tolong sama jin juga kan gitu. Nah, yang kita pengen adalah misalnya kita punya leluhur yang begitu mengilmu dan apa segala macam, terus kita
dimungkinkan untuk misalnya ditempelin, ya itu kan tadi jelas agar terhindar bagaimana caranya dari gangguan itu, ya kan? Ya banyak doa, banyak sholat, banyak ibadah, jelas deh yang tadi itu, minta tolong sama Allah gitu. Karena itu bukan nggak menutup kemungkinan, bisa jadi Pak, gitu. Kita banyak dengarnya, kakek saya aja ini apa namanya istilahnya dulu pernah meraktekin ilmu kebal juga kok, zaman penjajahan dulu. Ya kan, ini kan nggak tahu gitu loh. Ada yang mau ngikut, ada yang apa, banyaklah ceritanya Pak gitu loh. Nah, ada pertanyaan gitu, bisa nggak sih jin misalnya ngikut sama gitu? Bisa Pak, kalau kita memang mau minta bantuan dia gitu kan. Jadi kita punya pilihan gitu loh. Anda mau minta bantuan sama jin apa enggak? Karena kalau minta bantuan sama jin ada konsekuensinya kan begitu, ya kan? Nah, kadang gini, jin itu misalnya ilmunya tingkatannya kopral lah gitu. Ketemu nih sama yang nempel sama kita, wah tingkatnya di atas sama dia mau ngikut, kita suruh-suruh. Tapi tetap aja Pak, yang namanya orang minta tolong sama jin itu pasti ada timbal baliknya gitu. Itu aja. Kenapa nggak sih kita nggak minta tolong sama Allah aja gitu? Kan gitu. Nah, makanya kita pahami sedikit bahwasanya kenapa kita mesti paham ya alam jin ini bagaimana sih gitu. Kita harus bersikap seperti apa sih gitu loh. Karena banyak gitu loh. Jangan disangka di dunia yang udah modern gini kayak begini-begini kagak dipakai, tetap Pak ada yang pakai. Malah di media massa kan ada aja berita gitu, orang pinter ini, dukun begana begini kan ada. Berarti masih ada orang yang percaya gitu lah. Even udah teknologinya udah makin canggih, makan dibikin dari konten, jadi konten malah begitu-begitu di YouTube tuh, ya kan? Nah kita gimana mensikapinya itu dia tadi. Kita tahu, oh gini cara godanya gini, sarangnya di sini gitu kan. Kira-kira itu aja Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin tambahin? Siap. Nah, ya. Ya. Iya. Iya. Dan dikatakan bahwa dia dan turunannya itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat dia. Nah. Oke. Satu lagi, Allah mengetahui yang gaib, tapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib. Iya. Bagaimana menyikapi hal seperti itu? Iya. Yang disampaikan Pak Luli itu benar, ya kan? Tapi di beberapa surat juga kan diceritakan bahwasanya setan atau jin itu disuruh menggoda kita. Bukan disuruh dibiarin menggoda gitu kan. Terus kita punya toolsnya untuk melawan dari godaan itu. Nah di sini kemarin saya sempat sampaikan bahwasanya bagaimana jin dapat terlihat, ya kan? Karena Rasulullah sendiri pernah ngalamin, Pak. Dia lagi sholat, ada jin ifrit yang menggoda dia untuk ngacak sholatnya dia, ditangkap, bisa ditangkap Pak. Dan dia mau mempertontonkan, mau istilahnya ini ganggu gue nih, gue mau taruh dia supaya orang lain bisa ngelihat. Lalu dia ingat sama doanya Nabi Sulaiman yang di surat Sad ayat 35, ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkan kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sudahku. Artinya kalau ada satu makhluk manusia katakanlah yang diberi kelebihan bisa ngelihat bahkan bisa merintah jin,
Itu Nabi Sulaiman. Iya kan? Bahwa contohnya ada, jin bisa kelihatan, bahkan bisa diperintah. Ya kan? Nah, ya kan? Bisa diperintah, bisa diini gitu. Nggak cuma jin doang. Nah, begitu Rasulullah ingat akan doanya itu, Nabi Sulaiman, dia bilang, wah nggak bisa nih. Tangkap, udah lepasin lagi dalam keadaan terhina, gitu ya. Paling kemarin nanya, kalau jin yang ditangkap dimasukin botol bagaimana? Ya Rasulullah aja jin bisa nangkap jin dilepas lagi, kenapa mesti masukin botol gitu. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah aja pernah, dan Umar bin Khattab pun pernah lagi ceramah, dia ngasih perintah kepada pasukan yang diperang di tempat mana tahu, gitu, yang jauh daripada itu kan goib, Pak. Tapi ada. Umar bin Khattab pernah nulis surat, gitu kita diceritain sama Pak Rahmat kemarin, ke Sungai Nil kalau nggak salah. Kenapa? Karena di Sungai Nil itu setiap tahun diadakan persembahan seorang cewek yang masih perawan gitu kan, supaya Sungai Nil ngalir lagi apa segala macam. Umar bin Khattab tahu, nah kerjaannya jin nih gitu kan, tulis surat, ya. Langsung tuh airnya banyak lagi apa segala macam. Jin aja takut sama Umar bin Khattab gitu. Jadi tadi yang saya ceritakan bahwasanya Rasulullah lagi holakoh di satu lembah, tiba-tiba ada jin datang, saya mau dong, kamu lagi ngajarin apa? Tolong ajarin kami tentang Islam. Berarti bisa kelihatan, Pak. Kan gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi, jin itu nggak tempo-tempo bisa kelihatan gitu lah. Kalau yang dari teman-teman saya yang mau jadi praktisi kayak begitu, saya tanya, saya minta begini, jelasin ke gue katanya. Ini alam jin, kalau mau nyurup atau ngeliatin ke kita, dia butuh energi yang sangat besar. Ya kan? Begitu juga manusia, kalau mau ngeliatin juga butuh energi yang sangat besar. Bahkan ada orang bilang, frekuensinya kita tuh kalau mau tahu yang begitu kelihatan mesti direndahin gitu, antara tidur dan melek gitu kan. Ada yang sering bilang begitu juga gitu. Artinya ya Rasulullah aja bisa kadang gitu bisa ngelihat gitu. Ya kan? Ceritanya banyak gitu loh. Nah, sementara memang yang disampaikan Pak Lulik itu benar, yang gaib yang tahu dari Allah. Tapi memang kita dikasih ya sedikit lah pengetahuan melalui contoh-contoh gitu. Nabi Sulaiman, Rasulullah gitu. Jadi misalnya supaya kita lebih paham lagi bahwasanya kita hidup tuh paralel bersanding sama mereka gitu. Itu aja kira-kira. Ya. Gitu Pak Luli ya. Siap. Dek. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.